Orang-orang di lokasi tidak pernah melihat uang sebanyak ini. Semua orang tersenyum bahagia. Direktur Zikua dikenal sebagai orang yang setia. Namun, di detik berikutnya, semua orang meletakkan uang di tangan mereka. Karena penguasa lokal Qin mengancam mereka bahwa mengambil uang berarti melawan keluarga Qin. Ini membuat direktur menyadari bahwa dia juga pernah menerima bantuan dari keluarga Qin. Lalu dia mengeluarkan lebih banyak uang dan menjatuhkannya di tanah keluarga Qin. Namun, sang kepala keluarga Qin menolak dan malah menyerahkan kontrak budak dan menyatakan bahwa presiden sudah lama dijual ke keluarga Qin dan segalanya miliknya sekarang seharusnya milik keluarga Qin. Mendengar kata-kata itu, ayah presiden malah menundukkan kepalanya karena ini adalah kontrak budak yang ditandatangani ayahnya dalam kesulitan untuk memungut biaya sekolah anaknya. Ternyata 10 tahun lalu, pria itu mengirim hadiah untuk biaya sekolah putranya ketika Kindia membuka usahanya. Namun, dia malah dicekik oleh semua orang karena dia seorang laki-laki yang cacat. Seorang menantu juga datang untuk memberikan hadiah. Setelah mendengar tujuan pria itu meminjam uang, anggota keluarga Kindia bahkan membuang hadiah yang diberikan oleh pria itu. Hanya karena pria itu memiliki kaki yang cacat. Menjadi cacat, keluarga Qin sama sekali tidak mengakui status suami yang diundang. Menghadapi permohonan putus asa pria itu, keluarga Qin malah meminta agar dia mengganti nama anaknya menjadi Qin. Baru mau meminjamkan uang kepadanya, pria yang tak berdaya itu hanya bisa menandatangani kontrak penjualan anaknya. Dan sampai sekarang, kakek keluarga Qin sudah tiada. Pria dan istrinya pulang ke rumah untuk memperingati ayahnya. Namun, saudara ipar kedua dari keluarga Qin mengatakan bahwa mereka sama sekali tidak layak untuk memperingati. Bahkan, keponakan mereka menyuruh orang untuk mengusir mereka dari ruang berkabung. Karena saudara ipar kedua percaya bahwa anak pria itu tidak kembali selama bertahun-tahun. Pasti telah melakukan kejahatan di luar sana. Pria itu telah membesarkan seorang penjahat, membawa malu bagi keluarga. Segera dia mengeluarkan penggaris untuk memberikan hukuman keluarga kepada pria itu. Aku menjalankan hukum keluarga Qin. Memberimu 10 larangan. Kau harus berlutut di depan Li Dahai. Saat ayah dipukuli hingga mengeluarkan darah, hampir tidak bisa bertahan. Akhirnya, CEO datang dan menghentikan semua ini. Berhenti. Ayah, ibu. Bu, Pa. Anak bungsu saya sudah kembali. Ini siapa ya? Ini siapa ya? Ini siapa ya? Dia itu siapa ya? Bu, Pa. Bu, Pa. Anak bungsu saya sudah kembali. Hahaha. Anakku. 10 tahun, tidak ada kabar sama sekali. Tahu seberapa rindunya kami padamu. Maafkan aku. Anakku. Selama ini kamu pergi kemana? Kamu kemana saja sih? Mengerti tapi berpura-pura tidak tahu. Ingat waktu dia pergi kuliah. Aku bahkan membelikannya barang. Sekarang teringat, lebih baik memberi makan anjing. Nama baik desa kita sudah dia rusak. Masih berani kembali. Ibu, kamu gila. Kamu ngapain sama anakmu? Selama ini kita semua berharap kamu bisa berhasil. Tapi kamu malah pergi berbuat kriminal. Kriminal. Pa. Kamu dengar dari siapa? Kamu jelas-jelas sudah masuk penjara, masih mau menipu semua orang? Sekarang semua orang di desa tahu bahwa kamu di penjara. Apa yang sebenarnya terjadi? Ayah. Selama bertahun-tahun ini, saya selalu mengikuti nasihat Anda. Saya tidak pernah melakukan apapun yang ilegal. Baiklah. Jadi, katakanlah, apa yang telah kamu lakukan selama ini?
Dan kemana saja kamu pergi? Saya telah menandatangani kontrak kerahasiaan dengan perusahaan. Ini pasti tidak boleh dibicarakan. Ayah. Ini tidak bisa saya katakan. Hahaha. Aku pikir kau akan menjadi anak yang saleh. Betul-betul bapaknya tidak baik, anaknya pun ikut buruk. Ayahmu tidak berdaya. Anak yang dilahirkannya seperti kau, tidak bermoral. Coba kau ucapkan lagi, Qin Biao. Ucapkan lagi. Apa? Kau hanyalah seorang narapidana. Apa yang bisa kau lakukan? Percaya atau tidak? Saya akan melaporkanmu ke polisi. Jangan, jangan. Keponakanku, aku mohon padamu. Berikan anakku satu kesempatan hidup. Saudara-saudara sekalian, saya, Li Zimu, bersumpah di hadapan langit. Saya sama sekali tidak melakukan hal yang menyakiti orang tua atau menyakiti saudara-saudara sekalian. Anakku. Apakah Anda benar-benar tidak punya masalah apa-apa? Anda tenang saja. Jika dia benar-benar tidak punya masalah apa-apa, itu justru menunjukkan bahwa dia hanyalah binatang. Tidak peduli apa yang telah Anda lakukan selama ini di luar sana. Tidak peduli kepada orang tua. Itu adalah fakta. Anda tidak bisa menyangkalnya. Tahun-tahun ini aku tidak merawat orang tuaku dengan baik. Aku mengakui itu salahku. Tapi bukan urusanmu, Qin Biao, untuk menyalahkan di sini. Orang tuamu tidak mendidikmu dengan baik. Itu masalah keluarga Li kamu. Tapi kamu merusak nama baik keluarga Qin di luar sana. Itu adalah masalah keluarga Qin. Hari ini, aku akan menerapkan hukum keluarga Qin. Biarkan warga desa ini melihat akibat dari merusak tradisi keluarga Qin. Jangan sekali-kali memukul putra saya. Jika harus diberi hukuman, hukumlah saya saja. Ada apa, Om? Belum cukup dipukul tadi? Jangan, tidak. Siapa yang memukul? Siapa yang memukul? Saya yang memukul. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Mengapa kamu memukul ayahku? Semua ini karena kamu, anak yang tidak berbakti. Kamu melanggar hukum di luar sana. Negeri mempunyai hukumnya sendiri. Klub mempunyai aturannya sendiri. Kamu tidak di rumah, maka ayahmu yang harus menderita. Saya. Li Dahai hanyalah seorang menantu di keluarga Qin saya. Begitu masuk pintu keluarga Qin, harus mengikuti aturan keluarga Qin. Tidak usah dikatakan 10 kali, bahkan 1000 kali pun. Kamu adalah urusan keluarga Qin saya. Belum lagi tentang apakah ayah saya seharusnya menerima hukuman ini. Tapi kamu, Qin Biao, tidak berhak melawan ayahku. Kamu adalah cucu keluarga Qin, kan? Hari ini aku akan menggunakan penggaris hukuman keluarga Qin ini untuk mengajarimu sesuatu yang tidak tahu sopan santun. Berhenti. Hewan yang ada ibu tapi tidak ada ayah yang merawatmu. Beraninya kamu mengoyaknya putraku di hadapanku. Ini bukan intimidasi. Ini adalah pelajaran. Saya lihat apakah kamu berani. Cobalah pukul saya. Dalam hal ini, saya akan memukulmu, memukul orang, kekerasan yang jahat, tidak menghormati hukum. Ini urusannya, aku akan membentak keponakanmu, paman tua yang melawan etika dengan pemberontakan. Ini urusannya, aku akan membentakmu, berbuat jahat atas nama hukum keluarga, sangat menyimpang, membiarkan leluhur, Sejak kecil. Tidak ada yang berani memukul anak saya. Saya katakan padamu, kamu telah membuat marah keluarga Qin. Saya akan membuat kalian sekeluarga seperti tikus yang dikejar. Semua orang akan memburu kalian. Semua kesalahan bibi besar adalah kesalahan kami. Saya minta maaf atas nama anak itu. Ayah, ibu. Selama bertahun-tahun ini, kalian telah mengalami penganiayaan. Kini anakmu kembali. Tidak akan membiarkan kalian menderita lagi. Kalian membesarkan anak seperti apa? Selama bertahun-tahun ini, kalian meminjam uang dari ayah. Ayah selalu bilang tidak akan memberikan, tapi akhirnya selalu memberikan. Ayah selalu baik dengan kalian. Sekarang ayah sudah pergi. Kalian membuat keributan di ruang duka. Apakah kalian punya hati nurani? Kalian datang membuat keributan di ruang duka. Apakah kalian punya empati? Benar juga. Kalian tidak melihat hari apa ini? Berani-beraninya kalian mengacaukan ruang duka. Anak mereka yang paling tidak bermoral. Dulu saya juga buta mata. Saat dia kuliah,
Saya masih membelikan barang untuknya. Sekarang terlihat lebih baik jika saya memberikannya kepada anjing. Hal baik bahkan anjing pun tahu. Bersyukur padanya. Baiklah, kalau ada aturan, tidak ada aturan. Kalau ada rasa syukur, tidak ada rasa syukur. Keluarga Chen mengalami nasib sial. Warga desa. Saya, Li Zimu, selalu membalas dendam pada yang membenci, dan membalas pada yang teraniaya. Orang tua kandungku telah dilecehkan. Jika aku tidak peduli, maka itu adalah tindakan yang sangat tak berbakti. Kebaikan yang pernah diberikan oleh masyarakat. Jika aku tidak menghiraukannya, maka itu adalah tindakan yang tidak tahu terima kasih. Begitu banyak uang. Aduh ini wow. Seumur hidup belum pernah lihat uang sebanyak ini. Aduh kakak, belum pernah lihat uang sebanyak ini. Saudara-saudara, saya kembali kali ini adalah untuk membalas budi kalian yang pernah kepada saya. Uang tunai ini adalah sebagai tanda terima kasih untuk kalian. Setiap tambahan 500.000. Berhenti, hari ini siapa yang berani mengambil uang? Itu adalah penghinaan terhadap keluarga Qin kami. Hari ini siapa yang berani mengambil uang? Itu adalah penghinaan terhadap keluarga Qin kami. HMPH. Kalian semua sudah melihatnya. Dia memperlakukan keluarga Qin kami seperti ini. Apakah kalian benar-benar berpikir dia akan memberikan uang kepada kalian dengan baik hati? Saudara-saudara, uang ini silakan diterima dengan tenang. Aduh. Mengenai keluarga Qin kalian, sebelumnya telah melakukan terlalu banyak hal yang berlebihan terhadap orang tua saya. Hari ini di depan para tetua desa. Saya akan membalas budi terlebih dahulu, baru kemudian membalas dendam. Biarkan mereka melihat bagaimana cara keluarga Li kami menangani masalah. Jangan pikir dengan mendapatkan sedikit uang haram bisa menyuap kami. Dulu, keluarga Qin meminjamkan kami uang, saya mengakui budi ini, saya Li Zimu akan mengingatnya seumur hidup. Sekarang saya akan mengembalikannya kepada keluarga Qin 10 kali lipat, 100 kali lipat. Tetapi selama bertahun-tahun, dendam terhadap orang tua kalian juga harus dibayar. Menipu orang tua kalian, saya hanya ingin bertanya padamu, apa yang telah kami, keluarga Qin, lakukan yang salah terhadap kalian bertiga, selama bertahun-tahun ini? Kalau bukan karena bantuan keluarga Qin kami, kamu bahkan tidak akan hidup sampai 1 tahun. Menyusahkan ayahmu, kapan kami menyusahkan ayahmu? Li Dahai, tanyakan padanya sendiri, apa aku pernah menyusahkanmu? Coba katakan. Kamu lihat tidak? Selama bertahun-tahun ini, kalian butuh meminjam uang. Kapan kita tidak pernah meminjam? Kalian sedang kesulitan. Kapan kita tidak pernah membantu kalian? Li Dahai, sekarang anakmu sudah kembali. Apakah kamu ingin menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih? Apakah hari ini seluruh desa melihatmu? Jika harus tidak tahu berterima kasih, kau, Li Dahai, akan dicemooh seumur hidup oleh seluruh desa. Benar, selama ini Qin Jiah yang meminjamkan uang kepada keluarganya. Bukankah begitu? Kakek Qin itu orang baik. Li Dahai tidak punya kemampuan, tapi tetap membantu kita. Keluarga Qin itu keras di luar, lembut di dalam. Mereka tidak pernah memperlakukan keluarga Li Dahai dengan buruk. Li Dahai, saya tanya kamu, apakah kita, keluarga Qin, pernah membantumu? Li Dahai, saya tanya kamu, apakah kita, keluarga Qin, pernah membantumu? Ini sudah membantu. Ayah, dia jelas-jelas hanya mengacaukan saja. Saya mengacaukan? Ayah kandungmu sendiri sudah mengakui. Kamu anak muda, apa yang sedang kamu kerjakan di sini? Hari ini, balasan kebaikan juga telah diberikan. Yang harus dikembalikan juga sudah dikembalikan. Orang tua. Kita pergi, berhenti. Keluarga kalian hari ini membuat keributan di ruang duka, dan juga memukulku dengan cambuk 3 alam. Apa kamu mau pergi begitu saja? Keponakan, kita kan satu keluarga. Apakah ada gunanya membuatnya jadi kaku seperti ini? Lagi pula ini di depan banyak orang. Untuk apa semua ini? Kamu bicara enak. Hari ini, anakmu di sini sudah menginjak-injak muka keluarga Qin. Kalau mau pergi, silakan pergi. Jadi, bagaimana pendapat seluruh desa tentang keluarga Qin kami? Jangan kira aku tidak tahu apa yang telah dilakukan keluarga Qin selama bertahun-tahun ini. Jika kamu terus berbuat ulah, aku pasti akan membuat keluarga Qin membayar harga yang setimpal. Besar sekali omongannya kamu, Li Zimu.
aku kasih tahu kamu. Di wilayah keluarga Qin, hukum keluarga belum selesai. Siapapun tidak boleh pergi. Hukum keluarga belum selesai. Siapapun tidak boleh pergi. Li Dahai, dengarkan. Jika kamu keluar dari pintu ini hari ini, kamu dan Qin Yufeng tidak akan pernah bisa mempersembahkan penghormatan kepada kakek lagi. Aduh, adik ipar. Hukum keluarga ini tidak boleh dilanjutkan. Kalau terus begini nanti ada yang mati. Kamu pikir ini cuma urusan bayar hutang? Hanya terus ditunda. Hukum keluarga hari ini tidak bisa mengatasi siapapun. Kalau mati, itu pantas. Yu Hong, kita tidak perlu meminta mereka. Mau memukul ya pukul. Saya masih bisa menahan ini. Kau memang keras. Menurut hukum keluarga Qin, anakmu mengganggu tempat berkabung, tidak menghormati yang lebih tua, membuat keluarga Qin malu. Kau mewakili anakmu untuk meminta pengampunan, dan dihukum menyalin 200 kali. 200 kali, bukan 100 kali. Aduh, bunuh kamu 200 kali. Ini tidak membunuh kamu. 200 kali, 10 kali saja sudah membuat orang seperti ini. Kalau 200 kali, tidak membunuh orang itu, Li Dahai memang pantas. Siapa suruh dia melanggar peraturan keluarga? Bersujud, 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 bersujud. Ayah. Apa? Kau ingin menghentikan hukum keluarga Qin lagi? Anak. Apakah kau ingin membuat ayah malu di depan seluruh desa? Jika keluarga Qin begitu kejam, lebih baik kita tidak menjaga muka ini. Jika keluarga Qin begitu kejam, lebih baik kita tidak menjaga muka ini. Anakku. Ayah tidak pernah mengecewakan siapapun sejak kecil. Dan tidak pernah melakukan hal yang mengecewakan orang lain. Ini adalah prinsip hidup keluarga kita. Jika demikian, saya akan menghadapi tanggung jawab ini sendiri. Anak, bangun. Ini tidak ada hubungannya denganmu, ayah. Sebelumnya, semua tanggung jawab di rumah dipikul olehmu seorang. Sekarang putraku sudah kembali. Putraku akan memikulnya. Lakukan dengan baik. Kau pasti bisa bertahan. Jangan kembali untuk menemani kakek, ya. Coba sentuh dia sekali saja, gadis ini. Siapa kamu? Mengurusi urusan keluarga Qin. Siapa aku tidak penting. Yang penting adalah selama aku ada, kalian semua tidak boleh menyentuh dia sedikitpun. Meng, jangan campur tangan dalam hal ini. Itu tidak bisa. Aku tidak bisa melihat priaku tersakiti. Li Zimu, dari kecil sampai sekarang, aku benci kamu dengan wajah yang dicintai orang banyak ini. Kamu tidak akan datang, baik. Maka aku akan memukulnya beberapa kali lagi. Kamu bisa mencobanya, selama kamu berani menyentuhnya. Aku akan menghancurkan seluruh keluargamu, Qin. Kata-kata besar sekali. Aku ingin melihat siapa yang berani menghancurkan keluargaku, Qin. Kamu itu siapa sih? Berani berkata semena-mena di sini? Ada. Bawa dia keluar dari sini. Beranikah kamu? Hahaha. Qin Zimo kembali. Qin Zimo. Kamu mau bilang apa? Tampaknya ayahmu tidak pernah memberitahuimu. Kamu mau bilang atau aku? Sejak ayahmu malu untuk mengatakannya. Maka aku yang akan mengatakannya. Ayahmu sudah lama menjualmu kepada klan Qin. Ingatlah itu. Nama keluargamu adalah Qin, dan nama lengkapmu adalah Qin Zimo. Sejak hari ini, kamu adalah orang dari keluarga Lao Qin kami. Omong kosong. Ayah, saya. Ini benar-benar tidak terduga. Li Dahai bahkan bisa menjual putranya sendiri. Dengan cara dia yang menikah masuk ke keluarga, dia pantas mendapatkan ini. Sekarang kamu percaya, kan, Qin Zimo? Kau anak yang tidak berbakti, berani sekali mengacau di depan altar kakekmu. Cepatlah berlutut, 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 berlutut. Kau tidak boleh berlutut. Jika kau berlutut, itu artinya kau mengaku, selama aku tidak setuju.
Siapapun tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Itulah anjing yang dibesarkan oleh Li Dahan. Jika dulu tidak ada uang dari keluarga Qin, dia bahkan tidak bisa masuk universitas. Bagaimana sekarang dia berhasil? Berani tampil pamer kekuasaan di sini? Li Dahan, kamu mengakui ini atau tidak? Anakku, semua ini salah ayah. Saat itu kita miskin, tidak bisa menyekolahkanmu. Untuk mengumpulkan uang untukmu, saya hanya punya satu jalan. Sudah tidak ada jalan lain. Ayah tahu itu. Universitas itu tidak perlu kuliah di sana. Kau membuatku merasa terhina. Seumur hidupku, aku tidak ingin membuatmu merasa tidak berharga seumur hidupmu. Kata-kata yang bagus. Kau bisa menjual anakmu demi sedikit uang. Apalagi yang tidak berani kau lakukan? Aku sudah tahu sejak lama. Kau merencanakan untuk menipu uang keluarga Qin kami, lalu menutupi semuanya. Akhirnya kamu sendiri yang mendapatkan keuntungannya, baik di dalam maupun di luar. Li Dahai, kamu memang penuh dengan rencana. Tidak, bukan itu maksudku. Maka tunjukkan padaku. Anakku, kamu akan marah pada ayah karena begitu tidak berguna, kan? Ayah, menurutku, kamu selalu menjadi ayah terbaik. Kalian berdua di sini melakukan drama kesedihan untukku. Kurang banyak bicara. Hari ini kamu harus memberi penjelasan padaku. Baiklah. Kalau begitu, aku akan memutuskan hubungan ayah dan anak dengannya. Dengan begitu, kamu pasti puas, kan? Kalau begitu, aku akan memutuskan hubungan ayah dan anak dengannya. Dengan begitu, kamu pasti puas, kan? Baik. Sejak Li Dahan telah mengatakan, maka saudara-saudara desa ini akan menjadi saksi. Mulai hari ini, Li Zimu akan berganti nama menjadi Qin Zimu. Masuk ke dalam keluarga kami. Ikuti aturan keluarga kami. Kalian berdua di masa depan tidak boleh datang dengan harapan yang tidak realistis untuk promosi Qin Zimu. Ini yang dimaksud Qin keluarga aturan. Menindas kerabat, memisahkan keluarga secara paksa. Kau benar-benar berani. Baiklah. Aku bertanya padamu, tahun itu ayahmu memaksa kau mengganti nama keluarga sampai sekarang belum diganti. Apakah itu disebut tidak menepati janji? Kerabat semua, kalian bilang apa yang dilakukan keluarga Qin saya benar atau tidak? Karena sudah berjanji, haruslah menepati janji. Desa kita tidak menerima orang yang tidak dapat dipercaya. Apakah bisa hidup dengan baik? Itu masalah kemampuan. Tapi jika tidak menepati janji, itu masalah pada diri manusia. Tidak percaya juga tidak apa-apa. Ada keluarga yang bermasalah seperti ini. Kalau tidak, pasti akan berbuat kriminal, anak dan orang tua. Semua orang berpikir bahwa keluarga Qin melakukan hal yang benar. Kalau begitu, mengapa kamu tidak berlutut dan mengakui kesalahanmu? Berlutut. Kamu sangat angkuh, menindas sesama suku. Aku harus menyerah padamu karena apa? Bagus sekali, anak durhaka. Sebagai anggota keluarga Qin, berani melawan keluarga Qin, di bawah perintah kepala keluarga Qin Biao. Akan dipukul sampai dia mengakui kesalahan. Tunggu, apa yang kamu maksud? Kapan kamu menjadi wakil kepala keluarga Qin? Aku adalah satu-satunya laki-laki di keluarga Qin. Dengan persetujuan Dewan Elders, sekarang aku adalah wakil kepala keluarga Qin. Qin Biao, kenapa kamu hanya terdiam? Segera lakukan, benar-benar sangat berwibawa. Ternyata baru saja diangkat sebagai wakil kepala keluarga dan ingin menunjukkan kekuasaan di sini. Ini urusan keluarga Qin kita. Orang yang tidak terkait, keluar dari sini, benar-benar autokratis. Tidak boleh ada yang mencemaskan. Menurutku, keluarga Qin akan segera hancur di tanganmu. Aku bilang padamu, kalau kamu tidak minta maaf sekarang, jangan salahkan aku kalau aku tidak berbelas kasihan. Sejak kau keluar, kau tidak membedakan putih dan hitam. Hanya menggunakan pepatah lama untuk berbicara. Kau bahkan mendorong penduduk desa untuk setuju dengan hukum keluarga yang kau sebut. Menurutku, kau hanya menggunakan kekuasaanmu untuk menindas sesama saudaramu. Sekarang, aku hanya melakukan sesuatu sesuai aturan. Tanpa aturan, tidak ada tatanan. Sebagai orang luar, kau masih berani mengganggu aturan keluarga Qin kita. Jika aturan digunakan untuk menindas sesama saudara, maka aturan yang rusak ini juga bisa dibuang. Siapa kau sebenarnya? Aku adalah calon pengantin Zimu. Kat Zimu. Ting. Kat Zimu, kata-kata yang baru saja dia ucapkan itu benar, kan? Kat Zimu, kau pasti tahu untuk memperkenalkan aku sebagai siapa, kan? Kat Zimu, dia adalah siapa?
Kalian berdua hubungan apa? Apakah memperkenalkan saya begitu sulit? Dia adalah tunangan saya. HMPH. Ting Ting, lihat, Zimo sudah punya tunangan. Dia sudah melupakanmu. Kamu menunggunya selama 10 tahun, Bijan. Ternyata selama ini tidak ada kontak. Karena bertemu dengan orang yang lebih baik di luar sana. Ting Ting, dengarkan penjelasanku. Dia tidak mau mendengar penjelasanmu. Ting Ting sekarang adalah tunanganku. Kamu bilang apa? Ting Ting. Benarkah? Benarkah? Saya adalah tunangan dia. Kenapa harus menikah dengannya, Zimo? Selama bertahun-tahun saya selalu berpikir. Setelah kamu kembali dari kota, apakah saya masih layak untukmu? Tapi sekarang saya melihat ada orang yang lebih baik di sampingmu. Aku benar-benar akan bahagia untukmu di masa depan. Pensil ini telah menemani aku selama 10 tahun. Sekarang aku mengembalikannya kepadamu. Ting Ting, ini pensilnya, pegang ini. Kalau kangen dengan aku di masa depan, tulislah surat kepadaku. Begini saja sudah cukup. Ting Ting. Tunjukkanlah di depan kakakmu Zimo ini. Biarkan kakakmu Zimo ini melihat betapa romantisnya hubungan kita sekarang. Jangan jadi orang yang tak tahu harga diri. Apakah aku bahkan tidak bisa mencium kekasihku sendiri? Lepaskanlah, lepaskanlah. Jing Jing. Apa yang terjadi dengan Qin Biao? Kau tidak senang kalau aku mencium kekasihku sendiri? Aku hanya melihat bahwa Ting Ting tidak senang. Aku hanya melihat bahwa kau memaksa dia. Memaksa aku memberikan 200.000 yuan untuk upacara pernikahan. Ayahnya lalu menjualnya kepadaku. Dia memang menikah denganku. Ayahnya bahkan berharap untuk meletakkan putrinya di ranjangku. Tahu kan, Ting Ting? Selama kamu tidak suka, tidak ada yang bisa memaksa kamu. Jangan bicara tentang 200.000, bahkan 2 juta. Saya bisa mengembalikan 20 juta juga. Hadirin pengantin juga bisa kamu kembalikan begitu saja. Saya katakan padamu, ini adalah adat dan aturan. Ini bukan sesuatu yang bisa kamu tinggalkan begitu saja. Aturan ini, aku akan melanggarnya hari ini. Aku akan jujur padamu. Aku, Li Zimo, hanya akan menikahi Titing. Pikiran ini tidak pernah berubah. Kamu pikir siapa kamu? Kamu bilang menikah, lalu menikah. Ting Ting sekarang adalah wanitaku. Bagaimana? Suka barang bekas dariku? Atau kamu suka menggunakan barang yang sudah aku pakai? Diamlah. Ting Ting akan selamanya menjadi menantu kami di hati kami. Lu Zimo, jangan lupakan syarat yang sudah kamu janjikan padaku. Aku akan memberimu penjelasan. Apa maksudmu, Ting Ting, selama bertahun-tahun ini, aku tidak pernah melupakanmu. Apakah kamu masih ingat syal dan pemutar musik yang kau berikan padaku? Itu kau berikan saat aku dalam keadaan terdesak. Aku masih menyimpannya hingga sekarang. Tapi kenapa selama bertahun-tahun ini kamu tidak pernah menghubungiku? Bahkan tidak pernah mengirimi aku surat yang paling sederhana sekalipun. Aku pernah menulis surat, tapi tidak terkirim. Ting Ting. Maaf. Kakak diam. Ting Ting. Aku tidak akan mengecewakanmu, aku pernah bilang. Aku pasti akan menikahimu. Ucapan ini tidak akan menjadi tipu daya. Saya Li Zimo seumur hidup ini tidak akan menikah. Saya Li Zimo dalam hidup ini tidak akan menikah dengan Ting Ting. Lalu mengapa kamu tidak kembali lebih awal? Seandainya kamu kembali lebih awal, saya tidak perlu bertunangan. Ada beberapa hal. Aku juga tidak bisa menghindarinya. Ting Ting. Aku hanya ingin tahu perasaanmu. Kak Zimo. Selama bertahun-tahun ini, setiap hari, setiap detik aku memikirkanmu.
Aku ingin menunggu kamu kembali untuk menikahiku. Tapi, aku tidak bisa menunggu lagi. Aku takut kamu tidak mau aku. Kalian berdua seolah-olah aku tidak ada. Mahar pernikahan ku kasihkan. Pernikahan juga ku konfirmasi. Kalian berdua bermain drama seperti Yu Yao di sini. Aku yang membayar. Aku malah menjadi korban besar. Hei, kamu sudah mati. Tidak peduli dengan bagaimana keadaan putri kamu. Sekarang kamu adalah orang Qin Biao. Kenapa masih berurusan dengan pria lain? Kenapa masih berurusan dengan pria lain, kamu? Katakan. Saya berharap Anda bisa mempertimbangkan lagi. Saya juga harap kamu bisa memikirkannya dengan baik. Keluarga kalian telah menerima hibah dari keluargaku. Jika berani membatalkan pernikahan, keluargamu tidak akan bisa mengangkat kepalamu selamanya. Ting, kau tidak ingin aku menjadi orang yang tidak bisa dipercaya, kan? Tidak. Jika kau ingin aku menikahi Qin Biao, aku lebih baik mati saja daripada itu, kau. Aduh. Silakan pilih sendiri. Aku tidak mau mengurus apa-apa lagi. Aku percaya pada Katsimu. Wang Tingting, kamu harus benar-benar pikirkan ini. Aku sudah menyukainya sejak dulu. Sekarang juga sama. Baik. Pengacara kotor bersama wanita hina, berakhir bersama-sama. Ayah. Ini tidak bisa diabaikan begitu saja. Tentu saja ini tidak bisa diabaikan. Sebagai anggota keluarga Qin, mati sebagai hantu keluarga Qin, karena sudah menjadi orang Qin, berani berhubungan dengan orang luar, tidak mematuhi norma wanita, sesuai dengan hukum keluarga Qin, pukulan kayu. Kayu pemukul. Ini adalah hukum keluarga Qin yang paling berat. Kali ini sungguh keras. Menerima pukulan ini, harus kehilangan separuh nyawa. Harta pengantin berkurang. Seharusnya tetap setia kan? Para saudara. Buat kami keluarga Qin, saksikan dan dengar. Dia sudah menerima hantaran. Itulah orang dari keluarga Qin kita. Sekarang malah berani berselingkuh dengan orang luar. Seperti perempuan tak beradab. Apakah seharusnya dipukul atau tidak? Harus dipukul, harus dipukul, harus dipukul, harus dipukul, harus dipukul, harus dipukul. Kau menggoda wanita-wanita dari keluarga Qin kita. Memecah aturan keluarga Qin, melanggar hukum alam. Kamu tetap harus dipukul. Kau pikir kau bisa menggunakan hukuman pribadi, kan? Qin Zhennan, kau pikir kau bisa menutupi segalanya sendiri? Aku bertindak dengan benar. Aku berdiri tegak. Sebagai pemimpin sementara klan Qin, saya memiliki tanggung jawab untuk menegakkan aturan, menetapkan perilaku dan menerapkan hukum keluarga. Saya lihat siapa di antara kalian yang berani. Saya lihat siapa yang berani. Hari ini, siapapun di antara kalian jangan coba-coba menyentuh Li Zimu, Xingting dan dia sudah dalam keadaan seperti ini. Dan kau masih membantunya. Hubungan saya dan Li Zimu adalah masalah antara kami berdua. Hari ini selama saya ada di sini, kalian jangan coba-coba menyentuhnya. Ini urusan keluarga Qin kita. Ini juga urusan desa kita. Kamu masih berani campur tangan? Perbuatannya tidak benar. Seorang orang luar datang dan merusak aturan desa kita. Kamu benar-benar berpikir tidak ada orang di desa kita? Ya, keluar, keluar. Keluar, 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 keluar. Meng, jangan khawatirkan aku. Pergi saja, karena aku sudah memutuskan untuk membantumu. Aku pasti akan membantumu sampai akhir. Dengar aku. Cepat pergi. Jangan pedulikan aku. Hukuman tongkat ting-ting. Aku akan menerimanya untuknya. Baik. Bangun dan berlutut. Kakak ibu yang baik. Satu pukulan membersihkan diri. Rahasia melindungi tubuh. Ah, anakku. Dua tongkat tenangkan hati. Hati dan pikiran tenang. Ah, astaga. Jangan. Hahaha.
3 tongkat habisi jiwa. Bencana yang membunuh perasaan. Ah, Kaksing Wang. Ah. Hahaha. Ada apa ini? Hahaha. Kalau terus dipukul, bisa jadi ada korban jiwa. Ini adalah hukum keluarga Qin saya. Itu aturan di desa ini. Jika kau berani campur tangan lagi, aku akan memukulmu juga. Kau bisa mencobanya. Jangan bicara lagi. Bagaimana? Haha. Baiklah, sejak ini pilihanmu. Kalau begitu, aku akan menemanimu. Momo. Ting ting. Masalah ini terjadi karena aku. Aku tidak bisa membiarkanmu menanggungnya sendirian. Zimo. Aku dan ibumu juga akan menemanimu. Baik. Karena kalian semua begitu bersedia menemaninya, maka hari ini aku akan memenuhi keinginan kalian. Bangunlah. Tunggu. Karena keluarga Qin begitu tegas, maka hari ini aku akan membentuk kembali keluarga Qin. Berani sekali kau, panggilkan tetua. Tetua Agung. Inilah keluarga ini. Keributan di pemakaman. Yu Feng, kalian sudah datang. Saya hanya ingin mengantar ayah saya. Tidak menyangka akan jadi seperti ini. Apakah ini cara mengantar yang benar? Kamu mengacaukan upacara. Apa ayah bisa tenang pergi? Para tetua itu tidak punya niat baik. Baiklah, jangan ribut-ribut soal ini. Kamu ingin menjadi kepala keluarga. Kepala keluarga Qin, hanya anggota keluarga Qin yang berhak. Kamu sekarang bernama Li. Kamu adalah orang dari luar keluarga. Kata kepala besar juga benar. Sejak hanya keluarga Qin yang berhak. Mulai hari ini, saya akan mengganti nama menjadi Qin Zimo. Sebelumnya, di kertas itu tertulis bahwa saya mengganti nama belakang menjadi Qin. Saya adalah anggota keluarga Qin. Karena saya adalah anggota keluarga Qin, apakah saya berhak mencalonkan diri sebagai kepala keluarga Qin? Menjadi kepala keluarga Qin tidak semudah itu. Anda harus lebih rendah. Tidak mengenal usia. Asalkan kau berlutut dan mengakui kesalahanmu, kami akan anggap apa yang terjadi hari ini tidak pernah terjadi. Tadi kau diminta untuk mengganti nama. Kau tidak mau mengganti. Sekarang demi posisi kepala keluarga, kau setuju untuk mengganti nama. Apa niatmu sebenarnya? Apa niatmu sebenarnya? Kau memanfaatkan kekuatanmu untuk mengintimidasi yang lemah. Kau menggalakkan tetangga-tetangga. Berapakah niatmu? Ahem. Kau terlalu luar biasa sombong, anak muda. HMPH, anak muda. Kau terlalu luar biasa sombong. Kau harus memahami. Pertama ada aturan, barulah ada batasan. Keluarga Qin kalian berulang kali menggunakan hukuman sendiri. Nyawa manusia seperti rumput, memaksa pernikahan. Jika ini adalah aturan keluarga Qin, maka saya rasa sudah saatnya untuk diubah. Kamu tidak menghormati leluhur, tidak menghormati kepala keluarga, tidak menghormati para sesepuh. Hukumannya harus dijatuhi. Jangan pakai cara ini untuk menekan saya. Kalian memilih Qin Zhennan sebagai kepala keluarga saat ini. Bukankah karena dia kaya? Dia memiliki kekayaan? Bukan, sialan. Kami memilih Qin Zhennan. Itu adalah setelah pertimbangan yang matang. Baiklah, pertimbangan yang matang. Lalu aku bertanya padamu, jika karena dia sebagai tuan rumah, membuat klan Qin bangkrut, menuju kehancuran, bagaimana kalian akan bertindak? Kamu tahu apa yang kamu katakan? Apakah sudah terlalu lama berada di luar, sehingga otakmu tertipu? Bisnis keluarga Qin kita akan bangkrut. Dengar, aku akan membuat keluarga Qin menghentikan semua kerjasama dalam 10 menit. Sepenuhnya bangkrut. Hahaha. Bohong. Terus berpura-puralah, terus berpura-puralah. Kamu kira dengan satu telepon saja bisa membuat bisnis kami bangkrut? Kenapa kamu tidak bilang satu telepon saja bisa membuat bumi meledak? Jangan berpikir kamu bisa berlagak hebat hanya karena membawa beberapa orang dari luar. Kamu kira kamu siapa? Buka matamu dan lihatlah. Ini selain dari orang-orang kampung sini, dan juga teman-teman kami yang paling dekat bekerja sama dengan keluarga Qin. Bagaimana bisa satu telepon membuat keluargaku bangkrut? Perusahaan Longfeng akan selamanya menjadi teman keluarga Qin. Pabrik keluarga Qin di Donghai sangat terkenal. Saya masih memiliki satu pesanan yang menunggu untuk bekerja sama dengan keluarga Qin. HMPH.
Waktu habis. Halo. Ya. Tidak mungkin. Proyek kita tidak mungkin ada masalah. Tidak menguntungkan. Halo Pak Dai. Kita sudah sepakat sebelumnya, Pak Dai. Jangan marah, Pak. Halo. Proyek ini tidak bisa dibatalkan, Tuan Feng. Jika dibatalkan, saya akan mengalami kerugian besar, Tuan Feng. Sungguh sulit. Ini. Semua investasi ini dibatalkan. Ayah, semua proyek kami telah dibatalkan. Ada proyek lain yang harus membayar denda besar karena pelanggaran. Ini harus kita ganti semua. Kalau begitu perusahaan kita akan bangkrut. Kamu sudah melakukan apa, sih? Tidak perlu tegang, aku hanya telepon saja. Kamu. Pak Wang, Anda tidak bisa pergi. Kami masih memiliki beberapa pesanan untuk terus bekerja sama. Saya masih ada urusan. Nanti saja kita bicarakan pelan-pelan. Paman Zhao, lindungi saya, Paman Zhang. Kau mempermainkan keluarga kami, bajingan. Anakku, apa ya, tidak ada pendukung lagi. Hanya bisa menggunakan kekerasan, ya kan? Sekarang keluarga Qin bangkrut. Apakah Qin Zhennan masih berhak memimpin keluarga ini? Komandan, kamu sebenarnya siapa? Kamu tidak pantas tahu. Apakah ini ancamanmu kepadaku? Kau telah merusak industri keluarga Qin hingga sejauh ini. Kau masih punya malu untuk menanyakan apakah Qin Zhennan memenuhi syarat. Nyatanya, kau yang menyerang industri keluarga kita. Kau masih punya malu untuk menuduh kami di sini. Berdasarkan tindakanmu ini, kami bahkan memilih babi daripada memilihmu sebagai kepala keluarga Qin. Lupakan saja harapan itu. Kalau saya katakan kepada Anda, saya bisa memulihkan kekayaan keluarga Qin dan bahkan membuatnya lebih sukses lagi. Ini tidak bisa dipercaya. Dia hanya berbicara kosong. Elder, Anda tidak boleh tertipu olehnya. Sejak dia kembali, setiap hari menyerang peraturan dan aturan keluarga Qin. Dia berniat jahat. Sifat moral dia memang bermasalah. HMPF, mengapa aku harus mempercayaimu? Pendeta senior. Kau tidak bisa mempercayainya. HMPH, kau tutup mulut. Jika bukan karena kau, bagaimana mungkin klan Qin bisa mengalami bencana tak terduga ini? Bagaimana mungkin klan Qin bisa sampai pada posisi ini? Jika kau bisa memulihkan industri klan Qin, mengapa klan Qin tidak bisa membuatmu menjadi pemimpin? Tapi, mengapa kami harus percaya padamu? Kau tidak percaya padaku, hanya saja kamu sebenarnya meremehkan keluarga kami. Kamu dari hati tidak percaya aku bisa belajar dengan baik, tidak percaya aku bisa masuk universitas, tidak percaya aku bisa kembali dengan prestisius. Bukankah kamu butuh bukti? Segera pulihkan aset keluarga Qin. Kerjasama yang normal. Terima kasih, baik-baik saja. Kami pasti akan bekerja sama dengan baik. Sudah normal, ada apa ini? Industri keluarga Qian sudah pulih. Ini bagaimana mungkin? Siapa sebenarnya kamu? Maaf. Lupa memperkenalkan diri. Nama saya Meng Meng. Grup Menglin adalah milik saya. Grup Menglin yang terkemuka di seluruh negeri. Zimu juga anggota grup kami, memiliki saham di grup kami. Sekarang bisa membuktikan kemampuan Zimu, kan? Aku bilang sama kalian, anak dari keluarga biasa juga bisa sukses. 30 tahun di timur, 30 tahun di barat. Jangan remehkan pemuda yang miskin. Jangan percaya pada cara-cara korupnya. Aku sudah bilang aku akan merombak hukum dan aturan keluarga Qin dengan caraku. Baik. Kepala keluarga Qin akan menjabat sebagai elders besar di bawahmu. Karena aku adalah kepala keluarga Qin, maka Qin Zhennan, apakah kamu tahu kesalahanmu? Apa maksudmu? Dahulu kau memaksaku untuk menandatangani perjanjian perubahan nama. Memaksa orang-orang miskin hingga tidak memiliki jalan hidup. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kau berbohong tanpa malu. Jika rakyat sedang menghadapi kesulitan, menghadapi bahaya, kerabat tersayang menghadapi bahaya, diancam dengan cara ini. Apakah kalian mau?
Qin Zhennan, apa yang kau lakukan tampaknya sah dan masuk akal. Namun, itu sangat tidak manusiawi, menindas rakyat biasa, menganiaya warga, segalanya tentangmu dibangun atas uang dan kekuasaan. Semuanya adalah penghinaan terhadap orang di bawahmu. Hatimu sangat kotor. Dan dari awal, kamu merendahkan orang lain. Menyamarakan orang lain sebagai serangga kecil, bukan aku dan kamu ya. Ayah. Segera panggil ambulans. Zhengnan. 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 Bagaimana dengan Zhengnan? Apa urusanmu? Ah. Yufeng. Kami tidak perlu kamu khawatir. Aku bilang padamu, Zhennan sekarang terbaring di sini tidak sadarkan diri. Aku pasti akan membuat Qin Zimu masuk penjara. Yufeng. Bibi besar. Ini juga tidak bisa disalahkan Zimu. Tante, jangan sekali-kali masukkan Zimu ya. Yufeng, kau baik-baik saja Yufeng? Tante juga tidak bisa sepenuhnya disalahkan karena kata-kata Ibu Zi. Kau punya hati nurani bicara seperti itu? Ini tanggung jawabnya. Apakah ini tanggung jawab keluarga kita? Kalian berdua sama sekali tidak bermaksud baik. Tidak. Kita juga datang untuk melihat Zhennan, kan? Datang untuk melihat Zhennan. Peduli pada Zhennan. Saya memberitahu Anda, suami saya sekarang berbaring di rumah sakit. Saya tidak akan membiarkan putra Anda pergi dengan mudah. Paman iparnya. Zimu bukan berarti sengaja. Apapun kerabat yang ada, datanglah padaku. Apapun yang terjadi, aku akan menanggungnya untuk anakku. Anakmu sudah mengganti nama belakangnya jadi Qin. Dia bukan anakmu lagi. Kau masih begitu peduli padanya. Pergi. Aku tidak ingin melihat kalian lagi. Dengar tidak? Kalau tidak pergi, aku akan mematahkan kaki satumu yang lain. Pergi. Ayo pergi. Kau pelan-pelan saja. Aduh. Ayah, kau benar-benar punya cara untuk mengirim Qin Zimu ke penjara ya? Coba saja dulu. Kalau tidak, masih ada cara apa lagi? Sekarang dia sudah menjadi kepala keluarga Qin. Dia juga mewarisi harta keluarga Qin. Saat ini kita memang tidak punya cara lain. Kita harus mencari cara untuk mengusir si pengangguran dan anaknya. Kalau tidak, bagaimana kita bisa bertahan di keluarga Qin? Dengan cara kalian, tidak mungkin mengirim Qin Zimu ke penjara. Dengan cara kalian, tidak mungkin mengirim Qin Zimu ke penjara. Siapa kamu? Siapa yang memanggilmu masuk? Cepat bicaralah. Siapa aku tidak penting. Yang penting adalah musuh dari musuh adalah teman. HMPH, maksudmu apa? Maksudku apa? Bangkitlah. Jangan berpura-pura lagi. Tujuanmu adalah kepala keluarga Qin dan harta bendanya. Tujuanku adalah Qin Zimu dan Meng Meng. Dengan cara ini, kita saling bekerja sama, mendapatkan apa yang kita butuhkan. Mengapa saya harus mempercayai Anda? Perwakilan keluarga Zhou, Ye Shao. Asalkan Anda mendengarkan saya, segalanya bukanlah masalah. Hehehe. Baik. Deal. Anak, lihat pakaian ini terlalu bagus. Bagus. Tua. Buruan. Lihat, ayahmu pakai pakaian ini. Banyak lebih mudah. Ya, pakaian ini memang bagus. Dia juga tidak bisa bekerja ya. Ayah. Itu kan hanya 2 pakaian. Dulu tidak mampu, tapi sekarang kita punya uang. Bisa beli sebanyak yang kita mau di masa depan. Anak, kamu akan memakai pakaian baru setiap hari nanti hihi. Memakainya setiap hari itu untuk apa? Meskipun kaya, dia tidak bisa membuang-buang uang ya. Hahaha, betul. Orang tua. Selama kalian berdua bisa berada di sampingku, saya rela menghabiskan berapapun uangnya. Anakku, gadis bernama Meng Meng itu tertarik padamu. Gadis itu memang bagus, tapi kau kan sudah berjanji pada Ting Ting. Kau pilih yang mana?
Iya, pilih gadis mana tidak penting. Yang penting adalah kau tidak boleh menyakiti hati gadis itu. Iya, ayah. Tenang saja, hari ini kebetulan aku juga janjian dengan Ting Ting. Akan kubicarakan hal ini dengannya. Baiklah, baiklah, baiklah. Benar. Bagaimana kalau hari ini saya tunjukkan sesuatu kepada kalian? Haha, tunggu saya ya. Baiklah, baiklah. Haha. Sayang, lihat ini. Haha. Sangat bagus, luar biasa. Kak Zimo. Aku benar-benar suka padamu, aku tahu. Jadi, siapa yang kamu sukai, Dream atau aku? Aku. Kamu berdua ternyata bertemu rahasia denganku? Aku sedang membicarakan dengan kakak Zimo bagaimana cara meninggalkanmu. Jadi tinggalkan kakak Zimo. Li Zimo, ternyata aku membuatmu begitu kesulitan, bukan Momo, jangan salah paham aku. Jadi, kamu tidak ingin menyingkirkan aku? Meng, maafkan aku. Semua ini salahku. Ting Ting dan aku tumbuh bersama sejak kecil. Aku pernah bilang ingin menikahinya. Jadi, bisakah aku mengerti bahwa di antara kalian berdua hanya ada satu janji, mengikat seorang pria? Bukankah ini tentang memenuhi janji? Apalagi aku dan Ting Ting sudah bertahun-tahun bersama. Di antara kita ada lebih dari satu janji. Lalu kita bagaimana? Apa yang bisa dibilang tentang pengalaman kita? Mimpi, selama bertahun-tahun ini, selalu kamu yang membantuku. Di saat-saat tersulitku, kamu juga yang selalu mendukungku. Sebenarnya aku juga telah memiliki perasaan padamu. Hanya saja sekarang aku tidak tahu harus bagaimana. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan agar tidak menyakiti salah satu dari kalian. Selama bertahun-tahun, kakak Zimo, aku tidak pernah berada di sampingmu. Aku juga tidak bisa membantu apa-apa, tapi aku tidak pernah melupakanmu. Meng telah banyak membantumu. Dia adalah gadis baik, saya tahu. Jadi siapapun yang kamu pilih hari ini, saya tidak akan sedih. Tapi kamu harus memilih salah satu, benar. Hari ini kamu harus memilih salah satu dari kami. Saya. Tidak baik, tidak baik. Ada masalah di tempat Kin. Apa? Kakak, minum air. Aha. Apa aku terlihat seperti datang ke sini untuk minum air? Panggil Kin Zimo keluar. Aku beri kamu 3 detik. Jika dia tidak keluar, aku akan merusak tempat ini untuknya. Tunggu sebentar lagi. Sudah mengirim seseorang untuk mencarinya. Dia akan segera datang. Dia akan segera datang. Ketahananku terbatas, Bapak Harimau. Mengingat dia tidak pulang. Maka biar kau yang mengurangi kemarukanku. Hahaha. Lepaskan aku. Datang terlambat sekali. Apa kamu takut pada nenek harimau? Nenek harimau yang mana? Bahkan nama nenek harimau pun tidak tahu. Selama ini bagaimana kamu bisa bertahan? Kurangi omong kosong. Kalau ada urusan, langsung saja. Ayo. Semua orang, tunjukkan lengannya agar dia lihat. Kami semua menggunakan sabun yang diproduksi oleh saudara ipar kalian. Sekarang semuanya alergi. Kami sekarang meminta ganti rugi. 500.000 per keluarga, tidak berlebihan, kan? HMPH. Kamu juga sudah melihat api itu. Jika kamu tidak mengeluarkan uang hari ini, kita akan merobohkan pabrikmu. Saya sudah banyak bertemu orang yang minta terlalu banyak, tapi di depan saya, belum ada yang berhasil. Meski itu alergi, itu tidak berarti kamu punya uang sebanyak yang kamu inginkan. Saya rasa ruam merah di tanganmu ini muncul karena kamu sendiri yang keluar dan berbuat sembarangan, kan? Masih malu-maluin kita. Kamu ini pelacur. Apa yang kamu mau? Sebelum jelasin masalahnya, uang ini nggak mungkin diberi kamu. HMPH, mau ngeles? Ya. Mau nggak ngasih uang? Ya. Ayo, bawakan barang ini ke sini. Inilah sabun rusak yang diproduksi oleh keluarga Kin kalian. Hari ini, kamu hanya perlu memakan sabun rusak ini. Semua utang di antara kita akan dihapus. Makanlah, makanlah, makanlah. Apa? Panik. Bagaimana kalau kami bantu kamu? Ayo, kami suapin kamu, hahaha. Makanlah, hahaha. Sabun jelek ini jelas bukan buatan pabrik Kin. HMPH, tidak mungkin.
Qin Biao bilang ini memang dari Qin. Ternyata Qin Biao mendukungmu. Ini, kamu berani meledakkan aku, kau anjing, ada orang. Berikan padaku, hancurkan dia. Berikan padaku, hancurkan dia. Aku lihat siapa di antara kalian yang berani. Zhang Hu, kau yang menipu terlebih dahulu. Sekarang menggunakan kekerasan lagi. Apakah kamu percaya kalau aku bisa mengirim kamu ke penjara dalam waktu sekejap? Meski aku masuk penjara, aku harus memukulimu sampai mati terlebih dahulu. Semua dengarkan baik-baik. Pengeras suara ini merekam semua bukti kejahatan Zhang Hu. Dia masuk penjara demi ayah dan anak Qin. Dia bahkan mendapatkan sejumlah uang dari Qin Biao. Dan kalian ikut dia dalam kejahatan. Membantu kejahatan, hanya membawa kematian. Kawan-kawan, mengapa harus karena dia sampai menghabiskan diri sendiri? Kalian, apa kalian sedang lakukan? Jangan masuk dan berbicara tanpa makna di sini. Kakhu, kami tidak bisa mengambil pekerjaan ini. Kalian kembali. Kembali. Semua kembali ke sini. Zhang Hu, kamu punya orang tua di atas dan anak-anak di bawah. Untuk Qin Jia dan anaknya masuk penjara, apakah itu sepadan? Hanya bekerja sama dengan saya adalah jalan keluar satu-satunya. Ayah, apakah ini benar-benar bisa berhasil? Baru bisa tahu dengan mencoba. Kita tidak punya cara yang lebih baik. Tapi bagaimana kalau Zhang Hu gagal? Dia mengkhianati kita bagaimana? Mengkhianati kita apa bedanya? Dia tidak punya bukti. Hampir kumat keringatan. Cepat, cepat, cepat tutup pintunya. Tutup pintunya, ya. Aku sudah sangat terburu-buru. Kamu tidak mengetuk pintu sebelum masuk? Tidak ada tata krama sama sekali. Bagaimana urusanmu? Sudah selesai? Katakan, apa yang terungkap? Tapi aku tidak menyerahkan kalian, dan aku juga mendengar kabar yang sangat penting. Coba ceritakan. Ini adalah bahwa pelembab tangan resep baru mereka akan segera diluncurkan. Jika kita bisa mendapatkan resep itu lebih dulu, dan kemudian mengungkapkannya kepada mereka atau... Hahaha. Aku rasa pemilik rumah ini tidak perlu lagi jadi pemilik. Lalu bagaimana kita bisa mendapatkan resepnya? Itu jadi masalah. Itu kan mudah. Di mana barangnya? Tidak ada. Terus cari. Hahaha. Kalian sedang mencari ini, kan? Saya tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Tidak tahu apa yang saya katakan. Tengah malam datang ke kantor mau ngapain? Ngomong banyak sekali. Ini adalah properti keluarga Qin. Saya mau datang ya datang. Kami datang untuk tidur. HMPH. Jelas-jelas datang untuknya. Masih tidak mau mengaku. Ayah. Zhang Hu benar-benar menjual kita. Kamu berani menghitungku. Aku menghitungmu. Apakah orang yang berpura-pura sakit itu kamu? Apakah orang yang mengacau di pabrik itu kamu? Apa kamu yang datang tengah malam untuk mencuri? Iya, kenapa? Kiu. Sudahlah, permusuhan antara dua keluarga kita sudah cukup. Aku rasa kita juga bisa mengesampingkan masa lalu. Kita bisa berjabat tangan dan berbincang. Kita juga bisa seperti keluarga lainnya. Hiduplah dengan baik. Berhenti. Tidak mungkin. Pengasuhan ketiga generasi keluarga Qin tidak bisa diberikan ke tangan orang luar sepertimu. Jika kau ingin aku berhenti, kecuali jika aku mati. Jika memang begitu, tidak ada lagi yang bisa kukatakan. Kalian berdua diduga mencuri dokumen rahasia. Dengan satu tuduhan ini saja sudah cukup untuk kalian. Sialan. Jangan bergerak. Diamlah,
jangan bergerak. Saya ini pamanmu. Sekarang kamu tahu saya pamanmu, maafkan saya. Selesai kamu. Kamu tunggu aku, Yufeng. Ini aduh, Bibi, kamu ini ngapain? Cepat bangunlah. Kalau kamu tidak setuju padaku, saya tidak akan bangun. Ada apa? Anak kita mau menjerat Zenan dan Qin Biao ke penjara, ini. Mereka dikirim ke penjara. Penjara, bagaimana mungkin? Zenan dan Qin Biao hanya pergi ke kantor untuk melihat-lihat. Tapi mereka salah paham oleh Zimu. Sekarang dia mau menjerat mereka berdua ke penjara. Ini semua satu keluarga. Kalau orang-orang dari keluarga Qin menyebarkan bahwa dia masuk penjara, berapa malunya itu? Ini juga sulit untuk saya katakan kepada Yufeng. Ini akhirnya adalah urusan keluarga Qin. Mengapa sulit untuk dikatakan? Zimu adalah putra kandung kalian. Mohon tolong bicarakanlah untukku. Saya tahu, Anda semua tidak menyukai sifat saya yang pedas sebelumnya. Saya minta maaf. Ini kesalahan saya, Bu. Oh, tidak boleh begitu. Saya mohon tolonglah saya. Anak-anak seumuran Jin Piao jika masuk penjara, hidup mereka di sisa umur bisa berakhir. Aku akan bicara dengan Zimu. Benar, ini adalah apa yang kamu katakan. Jadi kamu harus berbicara dengan Zimu dengan baik. Aku hanya bisa bilang pada Zimu, bagaimana hasilnya tergantung pada Zimu. Ibu dan ayah. Zimu, bisa aku minta? Tidak perlu dibilang. Segala hal harus punya prinsip. Mereka sudah melakukan hal yang melanggar batas. Maka mereka juga harus mendapat hukuman yang sesuai. Apa hal yang melanggar batas itu? Benar, mereka merayu ke kantor secara diam-diam. Mereka ingin mencuri dokumen rahasia paman iparnya. Kamu tadi tidak mengatakan begitu. Maaf. Saya takut kalau mengatakan kebenaran, kalian tidak akan membantu saya. Sungguh, Nanhe dan Qin Biao ini menyesal. Mohon kamu maafkan dia. Kalau kedua orang itu masuk penjara, apa yang harus saya lakukan? Saya mohon padamu. Bibi. Segera bangkit, ini terlalu mahal untukku. Bibi, tolong bebaskan pamanmu dan adikmu. Kita semua adalah orang Qin. Kita sering bertemu satu sama lain. Rasa terima kasih ini tidak bisa kamu buang begitu saja. Bibi Zimo. Tolong jangan menyulitkan saya. Negara punya hukum, keluarga punya aturan. Jika saya melepaskan mereka, bagaimana saya bisa menetapkan aturan di keluarga Qin? Bagaimana saya bisa menjadi kepala keluarga Qin? Tante iparnya, Zimo, juga benar. Hai, ibu baik sekali, Qin Zimo. Hanya kau yang hebat, hanya kau yang teguh, hanya kau yang berprinsip. Kau berkata begitu banyak kata indah ini. Tidakkah hanya untuk membalas dendam secara pribadi? Sama seperti ayahmu yang tidak berguna itu, permukaan gelap, namun hati sangat egois. Bibi besar, jangan marah ya. Ini hanya... Ayah. Kerjaan seperti ini biar aku yang lakukan. Jangan ikut campur ya. Aku bisa melakukannya sendiri. Jangan kotorin pakaianmu. Ayah. Beberapa hari lagi, aku pikir akan mengajak kamu dan ibu ke kota untuk tinggal. Kita adalah satu keluarga, bersama-sama. Mengapa berkecil hati? Aku dan ibu sudah terbiasa tinggal di sana. Beberapa hari lagi, bukan desa kita akan direlokasi? Lagi pula kita harus pindah tempat. Kita bicarakan nanti. Ya, tempat ini adalah rumah kita sendiri. Tinggal di sini nyaman. Lagi pula, masalah penggusuran belum ada kabarnya. Setelah urusan keluarga Qin selesai, aku rasa tidak ada masalah. Keluarga Qin sudah tidak memiliki pemimpin lagi. Apa yang terjadi? Saya juga tidak tahu situasinya. Aset keluarga Qin tiba-tiba mengalami perubahan. Kini itu sudah bukan milik keluarga Qin. Perubahan tiba-tiba. Tidak mungkin hal seperti ini terjadi. Zimo tidak baik. Grup kami diserang. Sekarang hampir lumpuh. Ternyata grup Menglin juga diserang.
Tahu siapa yang melakukannya? Saya tidak bisa menelusurinya. Saya sungguh tidak bisa membayangkan siapa yang memiliki kekuatan seperti itu untuk menyerang grup Menglin dalam waktu singkat. Dia bahkan tidak memberi saya kesempatan sedikit pun, sambil menyerang grup Menglin dan industri Qin sekaligus. Sepertinya orang ini datang untuk saya. Sekarang kita sudah tidak punya waktu lagi. Jika tidak segera melawan, industri Qin dan grup Menglin tidak akan bisa diselamatkan. Meng Meng. Tenang saja. Dengan saya di Dream Forest Group, tidak akan ada masalah di industri Qin. Lalu, kamu berencana bagaimana? Tunggu saya kembali. Siapa sebenarnya kamu? Mengapa kamu mengundang saya ke sini? Apa tujuannya? Ye Shaolong, bagaimana kamu bisa ada di sini? Kejutan. Kaget tidak? Kaget ya. Sekarang tempat ini sudah menjadi milik saya, Ye Shao. Keluarga Qin sama sekali tidak mengganggumu. Kenapa kamu harus bertindak sekejam ini? Keluarga Qin itu tidak ada artinya. Yang ingin saya serang adalah Li Zimu. Apa maksudmu? Apa maksudku? Dulu dia, Li Zimu, menjatuhkan grup saya, mengambil putri surga saya. Sekarang saya akan merebut kembali sedikit demi sedikit. Jadi kamu kembali hanya untuk membalaskan dendam. Hanya karena dulu kamu menolak saya, HMPH. Sebenarnya sangat mudah. Dulu kamu menolak saya. Semua ini karena dia, Li Zimu. Sekarang dia sudah menjadi orang yang kalah di tanganku. Ini juga membuktikan kesalahan pandanganmu. Tentu saja. Jika kamu sekarang berlutut dan memohon agar aku menikahimu, aku bisa mempertimbangkan untuk mengembalikan grup Mengli padamu. Mimpi, kau bilang Li Zimu adalah orang yang kalah di tanganmu? Kau benar-benar konyol, Ye Shaolong, seumur hidupku aku tidak mungkin menyukaimu. Kamu masih seperti dulu di universitas, terlihat polos. Padahal kamu itu benar-benar nakal, jaga mulutmu sekarang. Baiklah. Aku akan menyelesaikanmu sekarang. Aku akan membuatmu menyesal sepanjang hidupmu. Hahaha. Ye Shaolong, kamu mencari mati. Ye Shaolong, kamu mencari mati. Nenek. Qin Zimo. Ini adalah wilayah keluarga Ye. Kamu pasti mati. Wilayah keluarga Ye. Sepertinya kamu belum menerima kabar. Ya, kabar apa 321? Kapan kamu membelinya kembali? Sekarang kamu masih berani menunjukkan kekuatan di depanku? Apa yang sebenarnya kamu lakukan? Seharusnya aku yang bertanya padamu. Ini adalah aset keluarga Qin. Bagaimana bisa sekarang berada di tanganmu? Tapi aku sudah jelas memperoleh hak properti di sini. Aku sama sekali tidak menjualnya. Kamu tidak mungkin bisa melakukannya. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa sedikit tipumu bisa menipuku? Saat Qin Zhennan menggangguku, aku sudah menyadari bahwa kau yang bermain-main. Oleh karena itu, aku sudah waspada sejak awal. Berapapun persiapanmu, sekarang kamu tidak bisa mengubah apapun. Ini sudah menjadi fakta. Kamu salah dengan berpikir untuk mencegah sebelum terjadi. Sertifikat hak milik yang kamu dapatkan dari awal hingga akhir adalah palsu. Baik. Kamu anak laki-laki yang berani. Permainan kita baru saja dimulai. Kita lihat saja nanti. Baiklah. Silakan tunjukkan semua trik yang kamu punya. Saya akan menemanimu sampai akhir. Bagus, kalau sudah mau bermain, mari kita main besar. Saya sudah memikirkannya. Kamu pasti akan mengambil kembali industri ini. Jadi saya sudah memutuskan rantai pasokan dan pendanaan. Terkejut atau tidak? Kaget atau tidak? Kau sangat rendah. Aku tidak rendah. Aku hanya memperkirakan prediksi Li Zimo. Tidak sampai 3 bulan. Dia pasti bangkrut. Meng, ikut aku. Aku akan mengajakmu menonton pertunjukan yang bagus. Lihatlah bagaimana Ye Dashi memukul wajahnya sendiri. Du Chenghai dari perusahaan Haili menanam modal 5 juta yuan ke pabrik keluarga Qin. Grup Huali.
Perusahaan Fortune 500 dunia. Bagaimana mungkin kau berinvestasi di sini? Zhao Tianlong dari perusahaan Longtian. Setiap tahun, ia memilih pabrik barang-barang rumah tangga keluarga Qin untuk pesanan 3 juta yuan. Apa? Bagaimana mungkin? Perusahaan Xianyu memberikan dana untuk memperluas pabrik di Chengde dan menyediakan pesanan sebesar 5 juta setiap tahun untuk kerjasama pesanan selama 50 tahun. Aduh, ketiga pemilik. Kita semua adalah perusahaan 500 besar. Mengapa harus berinvestasi di tempat kecil seperti ini? Ini hanya pabrik yang bobrok. Ketiga perusahaan kita tidak bisa membiarkan siapapun menyakiti Tuan Qin. Begitu Tuan Qin memberikan perintah, kita pasti akan berjuang sekuat tenaga. Benar, siapapun yang menyakiti Pak Qian adalah musuh kita. Mulai hari ini, Ye Jiang akan menjadi musuh dari 3 perusahaan kita. Baik. Semuanya bermain seperti ini. Baiklah. Maka jangan salahkan saya jika saya menggunakan jurus andalan saya. Produk yang dihasilkan pabrik Qin, karena bahan yang digunakan berbahaya, baru-baru ini menjadi sorotan. Silakan lihat detailnya dari Pak Qin. Apa yang terjadi? Bagaimana mungkin masih ada yang mengatakan bahan produk Qin keluarga bermasalah? Ini jelas merupakan fitnah sengaja. Tentu saja, kami percaya pada karakter Pak Qin. Hanya saja jika ini sampai ke internet, pasti akan berdampak besar pada pabrik keluarga Qin. Iya, jika itu terjadi, sejumlah uang berapapun akan sia-sia. Sungguh strategi yang bagus, menyerang dari sisi lain. Kamu membuat video-video ini, bukankah itu hanya untuk meniru produk keluarga Qin? Iya. Lalu bagaimana? Lalu apa masalahnya? Apakah kamu punya bukti? Aku ingin tahu bagaimana kamu akan membalikkan keadaan sekarang. Benar-benar tidak melihat peti mati, tidak akan menangis. Ayo lihat ini apa. Dari mana video ini? Ini adalah video pengakuan Qin Zhennan. Dia mengaku sendiri. Berita lama itu dia yang menyebarkan fitnah tentang mertua, menyudutkan mertua. Video-video ini sudah saya kirim ke internet. Tanda tanganmu untuk merusak grup Menglin sudah dibekukan. Semua barang palsu produk tenun keluarga Qin telah saya buktikan satu persatu. Kamu tunggu untuk diteliti saja. Dan masih ada. Kau pikir bagaimana keluarga Rothschild akan memperlakukan seorang pecundang? Jalanmu hanya satu. Menghabiskan waktu di penjara. Berjalan dengan diam. Baik. Hahaha. Zimo, kau tidak boleh terjadi apa-apa. Janji yang kau buat belum kau tepati. Aku tidak mengizinkanmu mati. Keluarga tidak bisa masuk. Zimo. Selama kamu bisa bertahan hidup, aku bisa menerima apapun. Ting-ting, aku akan menopangmu bangun. Perlahan-lahan. Saya bantu panggil dokter. Dokter tidak perlu. Saya sudah memanggil dokter, Kak Mengmeng. Kak Mengmeng, kalau begitu, saya bantu kupaskan apel. Di mana pisau buah? Ah. Terima kasih, Kak Mengmeng. Aku bantu kamu kupas satu ya. Tidak usah. Kalian saja yang makan. Kenapa hubungan kalian berdua tiba-tiba jadi begitu baik? Tebaklah. Kakak tua, aku berencana mengembalikan harta Qin kepada keluarga Qin. Zimo, harta Qin di tanganmu semakin baik saja. Kenapa tiba-tiba kamu ingin mengembalikan harta Qin? Aku memang bukan orang Qin. Dulu menjadi kepala keluarga Qin adalah karena terpaksa. Sekarang saya kembalikan kepada keluarga Qin. Mulai sekarang saya akan kembali menggunakan nama Li. Saya mengakui bahwa sebelumnya saya salah menilai orang. Keluarga biasa juga bisa melahirkan orang hebat. Semoga kamu tidak membenci keluarga Qin. Semua ini sudah berlalu. Aku dan paman telah menyelesaikan urusan kami. Dia akan segera dibebaskan. Aku tidak menyangka hatimu begitu luas.
Aku mewakili keluarga Qin untuk mengucapkan terima kasih padamu. Kakek. Cepatlah, cepatlah, cepatlah. Baik, anak baik, segera kembali ya. Ayah, ibu, kami sudah kembali. Anak, makanlah. Makan kamu segera siap. Ayo, cepat pergi sibuk. Baiklah, baiklah, duduklah sebentar. Cepat duduk, Zimo. Cepat sampaikan berita baiknya kepada Om. Berita baik. Papa. Saya kembalikan usaha mertua kepada mertua. Nama keluarga juga sudah diganti. Sejak sekarang, saya tetap anak Anda, Li Zimo. Akhirnya kita sekeluarga bisa berkumpul. Makan sudah siap, makan sudah siap. Cepat, cepat, cepat. Ayo, ayo, ayo makan. Ayo, ayo, ayo. Hahaha. Ayo. Hahaha. Coba ini. Makanlah. Hahaha. Ini enak. Makanlah lebih banyak. Hahaha.